Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Duratus Sania selaku narasumber pada pagi hari ini dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan anugerahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan dan dapat mengikuti acara sosialisasi implementasi budaya positif di SMA Negeri 1 Puri tercinta ini. Apa budaya positif itu? Menanamkan nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga semua yang berada di sini nanti akan masuk semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Adapun acara pada kegiatan implementasi budaya positif kali ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan yang telah kami buka. Berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga penyajian materi oleh Ibu Duratus Sania. Dilanjutkan dengan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup doa. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah, berharap semoga kegiatan kali ini dapat terlaksana dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apa, bagaimana, dan mengapa implementasi budaya sosial diterapkan di SMA Negeri 1 Puri akan dibahas langsung oleh Ibu Duratus Sania. Sebelumnya, Bapak Ibu dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan duduk. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu yang saya hormati, era ini kita dituntut untuk menjadi guru yang baik. Apapun yang harus kita laksanakan, jangan dianggap berat, karena sebuah kalimat yang bijak menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang kita lakukan itu akan sia-sia. Dan apa, mengapa, bagaimana implementasi positif ini diterapkan di SMA Negeri 1 Puri? Ibu Duratus Sania akan mengupas tuntas
apa itu semua. Silakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Di sini saya akan mencoba untuk mengulas tentang apa itu budaya positif. Mengutip dari kutipan Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka bisa tumbuh sebagai manusia dan juga anggota masyarakat yang nantinya bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, kita di sini bersama untuk belajar bagaimana untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai Bapak Ibu guru. Karena tugas kita di sini adalah untuk menuntun anak-anak kita dan menyiapkan generasi emas Indonesia di masa depan agar mereka nantinya akan menjadi manusia yang berdaya, tidak hanya untuk dirinya pribadi, namun ini nanti bisa berdampak pada masyarakat. Bapak Ibu semua, kita ketahui bersama bahwa pendidikan, terutama pendidikan karakter bagi siswa, ini merupakan tanggung jawab utama bagi kita. Untuk itulah di sini kita akan berusaha untuk mengembangkan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Puri ini. Adapun alasannya, kenapa sih kita harus mengembangkan budaya positif di sekolah? Nah, di sini budaya positif adalah sebenarnya adalah berisikan tentang kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Dan diharapkan karakter-karakter positif ini sudah bisa membudaya di sekolah kita. Nah, oleh sebab itu maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada jiwa murid. Budaya positif ini yang kita harapkan tumbuh dan berkembang di SMA N 1 Puri tidak bisa hanya bergantung pada Bapak Ibu guru saja ataupun siswa saja ataupun kepala sekolah. Ini merupakan kewajiban kita bersama untuk mengembangkan budaya positif. Jadi harus ada kolaborasi antar warga sekolah supaya budaya positif ini bisa tumbuh dan berkembang di sekolah. Nah, untuk itu kita di sini belajar bersama untuk membangun hubungan sosial yang bagus antar warga sekolah, kemudian menumbuhkan rasa aman dan nyaman di sekolah, juga menumbuhkan kesadaran dari diri murid terhadap budaya positif. Salah satu upaya dari budaya positif yang dikembangkan di sekolah ini nanti akan ada penerapan budaya positif, di mana budaya positif ini adalah menuntun anak didik kita untuk berdisiplin tanpa adanya ancaman atau sebuah hukuman. Karena ini nanti secara psikologis anak didik kita jika merasa terancam, merasa dihakimi ataupun merasa bahwa segala sesuatu kalau dia tidak melakukan akan mendapatkan hukuman, meskipun pada awalnya kelihatan masalah itu akan terselesaikan, tetapi pada akhirnya akan menjadi bom waktu bagi mereka. Karena kalau tidak ada hukuman ataupun konsekuensi yang mereka terima, maka ini nanti mereka akan kembali ke habitat yang semula atau habit yang semula. Oleh sebab itu penting bagi kita bersama untuk belajar tentang ataupun mengembangkan budaya positif di sekolah. Nah, ini definisi budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh tanggung jawab. Nah, di sini peran kita sebagai guru adalah memiliki peran sentral atau
peran utama untuk mewujudkan budaya positif baik di lingkungan kelas kita. Bisa dimulai dari lingkungan kelas kita, kemudian nantinya bisa dikembangkan di tingkat sekolah. Dengan mengembangkan budaya positif ini, kita dapat menuntun murid kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk membangun budaya positif di sekolah. Ini nanti perlu kita menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid ini nanti mampu berpikir, bertindak dan mencipta. Istilahnya mereka bisa belajar dengan merdeka dan mandiri serta penuh tanggung jawab. Nah, oleh sebab itu topik kita hari ini ada beberapa poin yang kita akan belajar bersama, yaitu tentang apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal yang akan dikembangkan di SMAN 1 Puri. Kemudian kita nanti juga akan merefresh kembali tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, kita akan bahas tentang peraturan dan keyakinan kelas yang ini nanti akan membantu tumbuhnya budaya positif di sekolah. Selanjutnya, kita juga nanti akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi dengan 5 posisi kontrol, dan yang terakhir kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini sebelum kita masuk ke materi yang pertama atau topik yang pertama, di sini ada pertanyaan pemantik. Menurut Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, apakah di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak? Monggo Bu Lilis. Menurut saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tergantung pada apa yang diberikan ke anak tersebut. Contohnya memberatkan apa tidak. Terlebih kalau memang hukumannya bisa diterapkan, paling tidak bisa memberikan sifat yang positif seperti itu. Mungkin ada pendapat lain tentang apakah hukuman ini bisa mendisiplinkan anak? Monggo Pak Mukhlisin. Menurut saya hukuman itu juga perlu, namun di beberapa karakter anak yang tidak bisa diajak secara baik. Contohnya dia kamar mandi ternyata hampir setengah jam tidak balik, dan itu pelanggaran yang agak berat dan perlu dikasih hukuman agar mengasih efek jerah terhadap siswa tersebut dan memantik disiplinan bagi teman-teman yang lain. Tanpa hukuman seperti itu, kadang siswa itu akan merasa ternyata tidak apa-apa. Itu anak itu tidak akan berubah. Kenapa seperti itu? Menurut saya adalah mungkin pengaruh dari di pendidikan sebelum sekolah di sini, mungkin kebiasaan di sekolahnya emang sering melakukan keburukan. Jadi kalau itu tanpa ada hukuman dan jerah, dia akan menularkan hal yang buruk seperti itu ke teman-teman lain. Jadi perlu, tapi di kondisi tertentu. Oke, baik. Terima kasih pendapatnya Pak Mukhlisin, Bu Lilis. Di sini nanti kita akan belajar bersama apakah hukuman memang bisa untuk mendisiplinkan anak. Seperti itu. Untuk pemantik yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin ini nanti tadi sudah include di jawaban Pak Mukhlisin ya, salah satunya. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Oke, ini nanti kita akan analisis bersama apakah hukuman dan penghargaan ini nanti bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah kita, ataukah ada cara lain yang lebih efektif dari hanya sekedar memberikan hukuman ataupun penghargaan pada siswa. Baik, untuk yang pertama kita bahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, di mana nilai-nilai kebijakan universal ini nanti memang sudah tumbuh kembang di negara kita ataupun di luar negeri sama untuk kebijakan universal.
Baik Bapak Ibu, di sini ada satu game kecil. Mungkin Bu Lulu dan Bu Prapti bisa maju ke depan. Baik, untuk gamesnya ini adalah kegiatan kepalan tangan. Jadi ini nanti ada Bu Prapti dan Bu Lulu. Ini nanti yang mengambil koin ini Bu Prapti, monggo. Bu Prapti, koin ini jenengan pegang. Kemudian anggap koin ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi Anda atau bagi Ibu, sehingga bagaimana cara Ibu untuk mempertahankan sesuatu yang penting itu tetap berada di genggaman Ibu Prapti. Nah, sekarang tugas dari Bu Lulu adalah Bu Lulu boleh merayu Bu Prapti, boleh menghardik Bu Prapti, ataupun boleh menyuap, ataupun apa saja yang bisa Bu Lulu lakukan untuk supaya mendapatkan koin yang dianggap sangat berharga bagi Bu Prapti. Monggo. Aku minta yang itu. Loh, nanti tak ganti yang lebih besar. Tak mau, Yang lebih banyak. tak mau, Yang lebih hebat. tak mau. Kalau sama dulu. Oh, cuma gini aja kok nggak boleh. Iya, karena ini berharga bagi saya. Nah, iya, nanti tak ganti yang lebih bagus, Nggak mau. lebih banyak. Tak mau. Sesuatu yang berharga itu berapapun gantinya enggak. Itu tak ada sama Pak Sulkan loh ya. Pak Sulkan tak komanan Nggak apa-apa. minta ini. Tetap berharga bagi saya. Akan saya pertahankan bagaimanapun caranya. Loh. Cuma satu halo, nanti tak ganti 2 kali lipat. Tidak mau. 5 kali Nggak lipat. mau. 10 kali Tidak lipat. mau. Terima kasih, berikan aplaus untuk Bu Lulu. Baik Bu. Oke, dari games ini mungkin muncul di pemikiran Bapak Ibu, sebenarnya kalau di dunia, di kelas kita atau di sekolah kita, bisakah seorang guru ini mengontrol muridnya? Ya kan? Jadi di sini menurut perubahan paradigma atau teori kontrol ataupun yang disebut dengan ilusi kontrol, di sini menyatakan bahwa hanya sebuah ilusi guru bisa mengontrol muridnya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu juga dapat menguatkan karakter. Juga hanya sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari games tadi, Bapak Ibu, saat Bu Prapti ini tidak mau membuka tangannya dengan rayuan, dengan bujukan, bahkan dengan hardikan, sebenarnya di sini memberikan gambaran kepada kita bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi diri kita yang bisa mengontrol semua yang ada pada ataupun gini, maksudnya di sini kita bisa mempertahankan itu dengan kuat jika merasa bahwa itu penting bagi kita. Maka di sini sebenarnya secara psikologis ini ada perubahan paradigma dari yang mungkin sudah kita pelajari pada saat kuliah dulu dengan materi ataupun kajian-kajian atau penelitian-penelitian lanjutan. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Mungkin yang kita pelajari dulu waktu kuliah di sini adalah stimulus respon. Pada teori ini menyatakan kita bisa ataupun kita bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi menjustis murid bahwa kalau kamu salah ya tetap salah, selamanya kamu salah.
Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nanti kemudian model berpikir kita adalah menang dan kalah. Kemudian dari hasil penelitian di sini ada teori kontrol yang mungkin bisa kita adopsi, bahwa kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Murid tidak apa-apa berbeda, antara murid dan guru juga tidak apa-apa berbeda, tetapi bagaimana kita nanti menyamakan satu titik atau satu sudut pandang tertentu yang bisa kita kembangkan. Kemudian semua perilaku pasti memiliki tujuan. Biasanya kalau kita di kelas ini nanti untuk anak-anak yang memang bermasalah misalkan, biasanya ini kan pasti mereka memiliki tujuan. Atau anak-anak yang sangat tekun belajar, anak-anak yang ceria, mereka memiliki tujuan. Hanya diri Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan di sini tidak ada pola pikir menang kalah, tetapi menang. Jadi semua bisa menang. Baik, sebenarnya yang untuk disiplin positif ini dikembangkan oleh William Glasser. Di sini bisa Bapak Ibu perhatikan bahwa teori kontrol ini memiliki dasar ataupun tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, dari sini tujuan itu nanti tergantung. Jadi ada 3 teori motivasi. Yang pertama adalah saya akan melakukan sesuatu yang benar untuk menghindari hukuman, ataukah yang kedua, saya akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan kalau saya mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga di sini, saya akan melakukan sesuatu dari hati saya untuk menghargai diri saya sendiri. Jadi untuk konsep teori motivasi yang pertama dan kedua ini nanti sebenarnya adalah motivasi ekstrinsik atau dari luar. Nah, yang perlu kita kembangkan di anak didik kita nanti adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang memang tumbuh di dalam hati anak-anak. Seperti kita menjalankan ibadah sholat misalkan, ataupun Bu Endah yang setiap minggu ke gereja. Ini tentunya tidak ada faktor ekstrinsik yang memotivasi kita untuk melakukan hal-hal yang lebih dekat dengan Tuhan. Itu sebenarnya bisa kita adopsi untuk bagaimana kita menciptakan sebuah lingkungan atau budaya positif di mana anak-anak kita nanti mampu untuk menghargai dirinya sendiri. Maka sekolah kita akan menjadi sekolah yang luar biasa. Nah, selanjutnya dari teori ini yang kita kembangkan adalah teori untuk menghargai diri sendiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai bapak ibu guru untuk mengembangkan bahwa anak itu memiliki motivasi intrinsik? Maka di sini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru bisa memilih kontrol kita, apakah 1 menghukum, apakah yang kedua membuat rasa bersalah, ataukah kita memposisikan diri sebagai teman, atau kita nanti akan memposisikan diri kita sebagai manajer, di mana kita akan membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki nilai-nilai menghargai dirinya sendiri. Nah, sebelum itu juga, maka anak-anak juga ataupun kita semua ini nanti pasti memiliki kebutuhan dasar manusia yang harus kita yang terpenuhi sebelum kita nanti bisa mengeksplorasi atau menunjukkan siapa jati diri kita. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah penguasaan, yang kedua adalah kasih sayang atau rasa diterima, yang ketiga adalah kesenangan, dan yang keempat adalah kebebasan. Nah, kalau ini sudah dimiliki oleh murid, kemudian kita nanti mengambil inisiatif sebagai manajer, maka tentunya disiplin positif ini bisa berkembang di kelas ataupun di sekolah kita. Nah, makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang
ini nanti berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan makna disiplin. Untuk disiplin tentunya nggak asing lagi bagi kita. Disiplin ini sebenarnya diambil dari bahasa Latin disiplina, yang artinya di sini adalah tahapan belajar. Kemudian makna asal kata ini di sini dikembangkan oleh Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Ya, namun di budaya kita memang untuk disiplin ini masih perlu perjuangan untuk menumbuhkan disiplin intrinsik pada siswa kita. Seringkali kita masih membutuhkan tekanan atau menekan siswa-siswa kita ataupun bahkan menghukum siswa-siswa kita untuk mereka supaya bisa disiplin. Seperti itu. Untuk nilai-nilai kebijakan universal atau nilai-nilai kebajikan universal di sini berlaku untuk di seluruh dunia, saya rasa. Ya, ini menurut Glasser pada teori kontrol dan Diana Gossen ini pada tahun 1998, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal ini sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Ini yang sedang dikembangkan oleh Kemendikbud saat ini, yaitu kita mengenalkan anak didik kita tentang profil pelajar Pancasila. Kalau di kurikulum Merdeka ini dikembangkan pada kegiatan proyek yang sudah kita lakukan untuk kelas 10. Adapun nilai-nilai universal nanti yang kita kembangkan pada diri anak, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian anak-anak bisa tumbuh mandiri, bernalar kritis, memiliki kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Bagaimana Bapak Ibu tetap bersemangat untuk melanjutkan pembahasan kita hari ini? Semangat. Alhamdulillah. Baik, di sini kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Di tahap awal tadi pada saat pertanyaan pemantik, Bapak Ibu sudah memberikan pendapatnya tentang hukuman kemudian penghargaan. Nah, ini nanti kita akan mengulas lebih dalam lagi apa yang dibutuhkan murid kita untuk bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang menghargai dirinya sendiri. Ya. Baik Bapak Ibu, bisa kita mulai. Nah, teori motivasi, penghargaan dan restitusi. Yang pertama kita bahas di sini adalah teori motivasi terlebih dahulu. Diana Gossen di sini dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi yang tumbuh pada manusia atau ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama di sini adalah tumbuhnya motivasi itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sini mungkin bagi siswa-siswa kita yang memiliki catatan khusus, misalkan di pagi hari mereka sering terlambat, tentunya mereka dari pihak tatib pun ada catatan khususnya, di treatment di BK dan lain sebagainya. Pasti di sini di sekolah juga ada konsekuensi yang ditimbulkan. Jadi di sini dalam hati mereka mungkin di sini yang tumbuh adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sini perilaku ataupun sikap yang untuk tunduk aturan ini dia lakukan untuk menghindari adanya hukuman. Kemudian yang kedua di sini adalah untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Jadi di sini kenapa dia selalu on time atau disiplin, ulangannya selalu dapat bagus. Nah, kalau di sini motivasinya hanya mendapatkan penghargaan atau saya harus juara 1, saya harus mendapatkan ranking 1 di kelas saya.
Nah, ini nanti kita kaji bagaimana imbasnya nanti pada diri siswa. Yang ketiga di sini adalah motivasi ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini nanti yang tumbuh dari hati mereka bahwa kalau saya disiplin sekolah, datang ke sekolah tepat waktu, disiplin masuk kelas tepat waktu, disiplin dalam belajar, kemudian juga dalam hal-hal lain yang ini nanti kalau saya lakukan hal ini maka semuanya akan kembali lagi ke saya atau ke diri siswa ini sendiri. Nah, ini adalah salah satu motivasi intrinsik yang kita harapkan tumbuh dari anak didik kita. Nah, tadi di awal sudah kita bahas bersama bahwa untuk motivasi manusia yang menghindari ketidaknyamanan hukuman ataupun untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ini merupakan motivasi eksternal, sedangkan untuk menghargai diri sendiri termasuk motivasi internal yang ini nanti menjadi tujuan disiplin positif di sekolah. Seperti itu. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan reflektif. Coba kita perhatikan bersama. Iva kurang menguasai pembelajaran matematika sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan pada Iva menjadi gugup. Dia tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap saat ia berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju ya Bapak Ibu ya? Ya. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu apakah sebuah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Iya, betul sekali Bapak Ibu. Ini adalah sebuah hukuman. Jadi di sini bisa kita bayangkan kalau kita jadi Iva diperlakukan seperti itu di kelas. Tentunya psikologis dari Iva sendiri tidak akan mudah untuk move on. Apalagi dia juga merasa dipermalukan di kelas. Bagaimana kita nanti mampu untuk merecovery Iva yang sudah dalam kondisi seperti itu untuk bisa belajar matematika dengan nyaman. Nah, maka ini nanti sebagai seorang pendidik, maka kita ini nanti akan berusaha untuk mengemas pembelajaran supaya anak-anak ini nanti bisa merdeka belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tindakan ini tidak bisa terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat perintah pada diri sendiri. Nah, sekarang mungkin ini adalah istilah baru untuk Bapak Ibu guru, ada istilah restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, restitusi ini adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke teman-teman mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan suatu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa
mereka yang nanti inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi. Dampaknya memang cukup luar biasa bagi siswa karena ini nanti bisa mengembalikan kepercayaan diri bagi siswa. Kita pelajari bersama tentang ciri-ciri 9 ciri restitusi. Yang pertama di sini kalau kita melakukan restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua, kita bisa memperbaiki hubungan, baik itu murid dengan murid atau murid dengan bapak ibu guru. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, merefleksikan tentang diri siswa. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa yang kurang? Ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik bagi siswa ataupun kita bagi guru. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Restitusi ini nanti akan fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti kita akan bahas lebih detail di topik segitiga restitusi, bagaimana cara kita untuk melakukan restitusi. Tapi sebelum itu kita pelajari bersama tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi mungkin di sini yang kita lakukan di siswa-siswa kita sebagai wali kelas ini biasanya untuk meminimalisir masalah di dalam kelas. Biasanya kita akan membuat peraturan kelas, betul kan Bapak Ibu? Peraturan kelas yang memang sudah disepakati antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Oke, nah sekarang apa hubungannya atau apa yang lebih baik? Mana yang lebih baik antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Oke. Kita bisa ambil sebuah asumsi, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, atau mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter pada saat kita berkomunikasi, dan mengapa kita memiliki peraturan tentang datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran. Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik sebenarnya, nilai-nilai atau keyakinan ini lebih menggerakkan dibandingkan dengan peraturan-peraturan. Ini tentang keyakinan kelas. Jadi kita akan mengembangkan dari peraturan kelas yang sudah berjalan, akan kita kembangkan, akan kita tuntun siswa-siswa kita untuk membuat keyakinan kelas mereka. Seperti apa sih keyakinan kelas itu? Nah, sebelum kita pelajari di sana, kita bisa lihat fan berikut ini, di mana peraturan kelas yang sudah kita buat ini nanti kita akan kembangkan menjadi keyakinan kelas. Kalau setiap kelas ini sudah memiliki keyakinan kelas dengan nilai-nilai disiplin positif, maka ini nanti kita akan bisa menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif ini nanti akan menumbuhkan budaya positif. Sehingga ini keterkaitannya antara disiplin positif, peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Nah, bisa diperhatikan Bapak Ibu, ini dua-duanya kesepakatan kelas, tapi salah satunya sudah berkembang menjadi keyakinan kelas. Kita perhatikan di yang samping kiri, kesepakatan kelas adalah datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kemudian yang sebelah kiri, di sini kesepakatan kelasnya adalah kami, guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat dalam belajar, dan kami murid yang peduli dengan teman. Sebenarnya untuk kesepakatan kelas yang di sebelah kanan ini semua sudah terwakili, bahkan skupnya lebih universal yang kesepakatan kelas yang kanan. Sebenarnya ini adalah keyakinan kelas. Dengan kami guru dan murid saling menyayangi, di sini ada rasa menghormati, kemudian ada penghargaan terhadap yang lebih tua ke yang lebih muda dan lain sebagainya. Kami murid yang semangat belajar. Kalau semangat belajar pasti disiplin tepat waktu.
Pasti juga dia akan menjaga kebersihan kelasnya, karena untuk belajar optimal dia butuh lingkungan yang bersih dan sehat. Kami murid-murid yang peduli dengan teman-teman, maka di sini juga akan berkembang pada saat diskusi tidak ada yang saling istilahnya apa ya, bersih tegang dan lain sebagainya, karena dari siswa-siswa sendiri di sini adalah peduli dengan teman. Nah, ini bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Oke, peraturan kelas mungkin kalimatnya bisa selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Keyakinan kelas lebih fleksibel, ada tanggung jawab, menghormati orang lain, kemudian berkomitmen, ada keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, dan juga keselamatan dan keamanan. Nah, ini sebenarnya yang bisa kita adopsi, ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, kita bisa perhatikan bahwa identitas gagal adalah hukuman. Artinya apa? Ini mungkin awal siswa akan takut dengan hukuman, tapi kalau hukuman ini nanti akan cukup berdampak negatif pada mental seseorang, sehingga ini nanti untuk hukuman bisa kita perhatikan bersama sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti, perilakunya bisa pasif atau agresif. Jadi kalau kita menerapkan hukuman ke anak, pasti di dalam jiwanya atau di dalam pikirannya ada pasif, maksudnya dia akan menutup diri ataupun agresif. Bisa memicu itu, sistem tidak akan berjalan bila murid ini tidak takut lagi. Biasanya kan dihukum ini dia akan masih melanggar, hukumannya ditingkatkan lagi, nanti bisa-bisa siswa tidak akan takut lagi. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan kamu harus, murid membenci peraturan, ini nanti bisa, dan efeknya negatif. Nah, ada istilah konsekuensi yang mungkin banyak diadopsi di sekolah kita. Di sekolah kita kan ada peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Ini biasanya untuk mendisiplinkan anak kita pakai konsekuensi. Nah, ini nanti efeknya netral. Kenapa netral? Karena di sini konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi karena ada kesepakatan antara siswa dan murid, tidak nyaman tapi jangka pendek, karena dia tahu akan, kalau saya datang terlambat maka saya akan masuk ke tatip. Dia tahu itu. Murid dibuat tidak nyaman juga. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, melakukan monitoring dan supervisi terus-menerus bagi guru, karena kita harus melihat perkembangan siswanya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, apa peraturannya, murid akan menghormati peraturan. Tapi yang lebih positif, kita akan nanti menerapkan yang namanya restitusi. Restitusi adalah sebuah pilihan untuk menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban ini nanti akan mendapatkan ganti, seperti apa kita bahas nanti. Murid akan mendapatkan penguatan, masalah bisa terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid akan menghormati dirinya dan juga orang lain. Baik Bapak Ibu, kita akan berlatih apakah di sini hukuman ataupun konsekuensi. Hukuman ini nanti kan bisa mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini nanti bisa merupakan hukuman. Konsekuensi mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya kan, ada konsekuensinya.
Baik, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Menurut Diana Kosen, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Yang pertama di sini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang harus dimiliki oleh manusia, terutamanya nanti pada anak-anak yang berkembang, yaitu pada siswa kita. Terutama untuk anak-anak SMA, kasih sayang dan rasa diterima ini cukup signifikan berpengaruh terhadap perilaku mereka. Yang kedua di sini adalah kebebasan. Yang ketiga kesenangan, dan yang keempat adalah penguasaan. Penguasaan di sini merupakan apa yang bisa saya lakukan. Mungkin bisa juga kadang-kadang kemampuan ini tertutupi, tapi pada saat siswa diberi kesempatan untuk mengeksplorasi dirinya, dia akan bisa mencapai titik optimal dalam kehidupannya. Nah, kita bahas tentang restitusi 5 kontrol ini yang perlu kita pahami bersama sebagai seorang guru. Mana di antara 5 posisi kontrol ini yang bisa kita kembangkan di anak didik kita. Nah, 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama, identitas gagal. Ini dimiliki oleh 2, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi di sini diharapkan kita sebagai pendidik atau guru tidak melakukan hukuman dan juga membuat rasa bersalah pada orang. Kemudian yang kedua, identitas berhasil atau sukses. Ini jika kita menempatkan diri kita pada kelas, yaitu sebagai teman ataupun sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah identitas berhasil atau sukses untuk mengontrol diri adalah sebagai manajer. Apa perbedaan dari kelima posisi kontrol? Kita lihat video berikut. Nanti saya kasih videonya kalau ingin tahu. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula.
lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren!
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Baik, setelah melihat video tadi, di sini ada beberapa pernyataan. Ini nanti Bapak
Bapak Ibu bisa menjawab siapakah yang mengatakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Di sini dari posisi 5 kontrol tadi, si membuat merasa bersalah yang mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Di sini kira-kira sebagai apa? Betul Bapak Ibu sebagai pembuku. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Ya, membuat rasa bersalah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer luar biasa. Kamu selalu yang paling terakhir menghubungi. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi ini adalah tahapan yang bisa kita adopsi untuk melakukan restitusi. Karena di sini salah satu yang diharapkan adalah membuat siswa kita memiliki harga diri ataupun potensi diri yang optimal. Adapun segitiga restitusi ini nanti kalau kita akan melakukan sebuah restitusi, yang pertama adalah kita bisa menstabilkan identitas. Artinya apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi setiap dari manusia kan kita memang pernah melakukan sebuah kesalahan, tapi bagaimana kesalahan itu bisa kita perbaiki. Tahap yang kedua, kita bisa melakukan validasi tindakan yang salah, ataupun kita juga bisa menanyakan keyakinan. Kalau kita ambil dari sisi sebelah kiri, validasi tindakan yang salah, apa yang bisa kita lakukan? Ada kaca di sini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanyakan pada siswa kita, tindakannya ini didasarkan atas apa. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Lanjut, untuk menyatakan keyakinan, ini bisa kita menggunakan kalimat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati di awal. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi di sini kita akan membantu siswa kita untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya dan juga membantu kepercayaan dirinya untuk bisa kembali ke kelasnya atau ke komunitasnya. Nah, di sini lebih ditekankan lagi. Yang pertama, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, kita bisa lakukan menstabilkan identitas. Di sini kita sebagai guru bisa berkata pada siswa kita, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kita bisa juga mengatakan pada murid kita, Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Ataupun kalau kamu mau menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini untuk tahapan menstabilkan identitas. Tahap kedua, validasi kebutuhan, ini nanti bisa membantu siswa kita untuk mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi basic need atau power, freedom, love, belonging, fun, and survival. Di sini kita bisa berkata pada siswa kita, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya.
Nah, kalau siswa sudah bisa mengidentifikasi masalahnya atau kebutuhan dasar apa yang kurang, maka tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya, ini nanti bisa kita hubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa mengatakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Seperti itu. Nah, contoh nyata dari praktik untuk segitiga restitusi yang bisa kita adopsi. Kamu kemarin berantem dengan Amel ya? Iya. Bisa kamu ceritakan tentang kejadian itu, Nak? Jadi waktu itu kan di kelas saya Bu. Nah tiba-tiba Amel itu nuduh saya menyontek Bu. Gitu ya, terus? Saya kan nggak terima gitu Bu, jadi kebawa emosi gitu. Akhirnya kamu berantem sama Amel? Iya. Wajar sih ya kalau dituduh mencontek kemudian kamu marah, saya rasa hal itu memang wajar dilakukan. Menurut kamu, apakah tindakan yang kamu lakukan waktu kamu marah-marah dan berantem sama Amel gara-gara dituduh untuk mencontek itu baik kamu lakukan, Dinda? Ya, menurut saya juga itu tidak baik Bu. Tidak baik ya. Kemarin kita sudah buat kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas, kemudian kita juga sudah punya keyakinan kelas ya. Menurut kamu dari tindakan yang kamu lakukan, kesepakatan keyakinan kelas apa sih yang kamu langgar istilahnya? Ya, kesepakatannya ya saya langgar itu tidak menghormati orang lain. Tidak menghormati orang lain gitu ya. Dinda, setelah kamu marah, kamu sudah bisa menyimpulkan bahwa itu tidak baik untuk kamu. Nah, setelah itu apa yang kamu lakukan, Dinda? Untuk memperbaiki kesalahan kamu? Ya, ketika kembali ke kelas, nanti saya akan meminta maaf kepada Amel. Ada yang lain yang bisa kamu saya bisa lebih sabar dan lebih bisa mengelola emosi saya. Oh, luar biasa ya akan kamu lakukan. Jika nanti kalau ada temanmu berantem di kelas misalkan, apa yang harus kamu lakukan? Saya akan mengelolanya dan juga menasihati. Ya. Mulai dari saat ini saya harapkan kamu lebih sabar, lebih bisa mengelola emosi. Jangan lupa nanti minta maaf ke Dinda, kemudian apa yang kamu katakan tadi dilakukan ya, Nak ya. Iya Bu. Saya harap kamu nanti lebih baik lagi, belajarnya lebih rajin. Ya, terima kasih Dinda ya. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Adinda Tinta Olivia Zahra dari SMA Negeri 1 Puri. Melalui kegiatan tadi, saya merasa terbantu sekali dalam menyelesaikan masalah saya. Karena guru-guru di sini sangat sabar dan juga ketika memberikan nasihat itu sangat baik dengan menggunakan bahasa yang sopan sehingga saya merasa tidak terhakimi. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup menarik informasi kali ini. Banyak informasi yang baru bagi kita. Ada segitiga restitusi, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Membuat kita jadi merenungkan apa yang telah kita lakukan kepada anak didik kita dan apa yang akan kita lakukan kepada anak didik kita. Terima kasih Bu Turatu Sania atas waktu yang atas presentasi yang sudah disampaikan ini tadi. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.